Saya bisa pastikan ini dan rata-rata cikal bakal masalahnya dari situ. Karena Allah itu pencemburu. Kita itu akan diuji dengan sesuatu yang kita cintai. Maksudnya kita akan diuji dengan tempat kita berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video kali ini. Selamat malam untuk Anda yang nonton secara langsung ya di channel YouTube Gus Baraja. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di channel ini, selalu nungguin keilmuan terbaru atau pembahasan tentang ilmu ya, yang saya berharap sesedikit apapun yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk hidup Anda dan bisa bermanfaat juga untuk keluarga Anda karena Anda sudah mendapatkan perubahan dari keilmuannya. Kali ini saya ingin bahas tentang mental ya, tentang cikal bakal permasalahan itu ada itu bagaimana, dan nanti di bagian akhir saya juga ingin menyampaikan kesimpulannya dan solusi agar permasalahan-permasalahan itu tidak lagi hadir dalam hidup Anda. Walaupun sebenarnya tidak ada manusia yang tidak bermasalah, tetapi masalah yang ada mungkin setelah Anda tahu penyebabnya apa, Anda lebih mudah untuk bisa menyelesaikannya. Sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan beberapa poin mengapa hidup penuh dengan masalah serta bagaimana solusinya, tetapi mungkin agak sedikit random ya videonya ya. Dan kali ini saya akan buat urut, jadi saya minta Anda untuk tonton videonya sampai selesai dan tolong gunakan perasaannya untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan dan jangan ditolak dulu. Harapan saya Anda bisa merenung nanti setelah mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Cikal bakal permasalahan manusia itu sebenarnya karena dirinya sendiri. Semua bermula dari diri kita masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada faktor eksternal yang sengaja atau bisa memberikan masalah kepada kita. Tapi karena diri kita yang merespon itu seakan-akan itu memang bermasalah untuk kita. Lebih tepatnya bahwa kita itu selalu atau berkeinginan atau menuntut semua harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, disinilah salah satu penyebab cikal bakal masalah itu datang. Saya juga tidak menyalahkan Anda karena kadangkala pemikiran ini disebabkan karena munculnya sebuah keinginan atau ada sebuah masalah, lalu kita menuntut semuanya harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Akhirnya ketika ada sebuah tuntutan di pikiran itu, ketika ada sebuah problem dalam hidup, terus kita tidak setuju, kita tidak terima, tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, karena semua manusia itu sebenarnya menginginkan hal baik ya. Tetapi nyatanya tidak terjadi sesuai dengan apa yang difikirkan. Nah, disitulah pikiran kita itu akhirnya merangsang masalah itu datang. Karena tadi saya sudah sampaikan di awal, poin di awal adalah masalah kita ini karena pikiran kita sendiri. Pikirannya seperti apa? Yaitu pikiran yang menuntut semuanya harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang pertama, penyebab atau cikal bakal dari masalah yang mungkin hari ini Anda alami, apapun itu bentuknya. Yang kedua, kita suka salah tempat. Salah tempat kemana kita harus bersandar. Itu bisa melahirkan masalah loh. Misal contoh, Anda bekerja di sebuah perusahaan. Oke, kita tarik mundur dulu ya. Anda belum punya pekerjaan, lalu Anda melamar pekerjaan. Ini sekali lagi karena mental, karena mindset ya, karena keadaannya. Anda melamar pekerjaan, kemudian Anda dapat sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan. Lalu tiba-tiba di pikiran Anda berpikir, dan ini normal sebenarnya. Normal, tapi ketika sudah saya sampaikan ke Anda, ini menjadi tidak normal akhirnya. Normalnya adalah ketika bekerja di sebuah perusahaan, mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan, berpikir dari sinilah saya bisa makan. Normal, kedengarannya normal. Saya menempatkan harapan saya, ini contoh kalau itu saya ya. Dengan adanya pekerjaan ini, saya bisa bla 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 bla. Dan hati saya, mungkin kalimat itu masih normal. Hati saya menganggap kalau nggak ada kerjaan ini, saya nggak bisa apa-apa. Itulah yang saya katakan tidak normal. Artinya dari sebuah prinsip di dalam hati, kalimat tadi itu menunjukkan bahwa kita menaruh harapan penuh pada perusahaan tersebut. Pada perusahaan tempat kita bekerja. Tidak hanya bicara tentang perusahaan, tidak hanya bicara tentang seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Tetapi juga ini bisa terjadi buat para pengusaha pembisnis yang bersandar pada bisnisnya. Menganggap bahwa karena ada bisnis ini, Anda bisa melakukan banyak hal. Dengan kata lain, di bawah sadarnya mungkin mengatakan bahwa kalau tidak ada bisnis ini, saya tidak akan jadi apa-apa. Menomorduakan peran Allah di situ. Sekali lagi ini hanya prinsip. Dan saya bisa pastikan ini karena saya berhadapan dengan banyak orang. Dan rata-rata cikal bakal masalahnya dari situ. Karena Allah itu pencemburu. Kita itu akan diuji dengan sesuatu yang kita cintai. Maksudnya kita akan diuji dengan tempat kita berharap. Yang tidak akan diuji adalah ketika Anda berharapnya kepada Allah. Tapi bukan berarti tidak diuji sama sekali. Tapi mungkin Allah lebih menguji Anda, apakah benar Anda mencintai Allah. Jadi yang diuji adalah cintanya. Sepele, sederhana, dan hampir kebanyakan orang yang tidak mengerti. Ini dianggap wajar-wajar saja. Dan bahkan mungkin ketika saya menjelaskan seperti ini, belum tentu bisa diterima. Tapi coba cek. Orang-orang yang bahagia itu tahu persis bahwa usaha mereka, pekerjaan mereka itu sekedar wadah saja untuk menerima rezeki. Tapi hakikinya yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Bukan tempat kerjanya. Inilah yang saya maksud salah tempat bersandar tentang hidup, harusnya bersandarnya kepada Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, even ketika Anda berbuat baik, ini cikal bakal masalah lagi nih. Anda berbuat baik kepada si fulan dan si fulana. Lalu Anda berharap agar orang tersebut juga berbuat baik kepada Anda. Misal contoh, Anda membantu saudara Anda. Nah, ini yang paling rame nih. Anda menyantuni saudara Anda. Anda membantu saudara Anda ketika mereka sedang dalam kesusahan, dalam keadaan himpit, membutuhkan uang misalkan, lalu Anda bantu. Apalagi awalnya dia jahat. Dia tidak baiklah perangainya, tidak baik kepada Anda, sikapnya sangat-sangat tidak mengenakan Anda, lalu Anda berkeinginan ingin membantu dia, terus Anda juga punya keinginan dengan Anda membantu, lantas Anda mengharapkan agar dia sadar. Lalu merubah sikapnya kepada Anda. Walaupun itu mungkin saja ya. Tetapi yang menjadi masalah ketika perangainya tidak berubah. Anda sudah membantunya. Anda sudah keluar uang. Dengan sebuah harapan dia berubah perangainya. Tapi nyatanya tidak berubah. Disitulah muncul kekecewaan. Artinya di sini berbuat baik tidak usah mengharuskan kebaikan atau orang lain itu berbuat baik juga kepada Anda. Dan ketika Anda berharapnya seperti itu, pasti akan ada pupus, pasti akan ada kekecewaan di situ. Jadi yang baik itu bagaimana? Yang aman secara mental itu seperti apa? Saya tidak mengatakan yang benar ya. Karena benar dan salah itu perspektif atau sudut pandang sebenarnya. Jadi yang aman itu seperti apa? Berbuat baik tetap. Mengharapkan kebaikan itu kembali kepada Anda itu tetap. Tetapi bukan dari manusia, dari Allah. Dan ketika Allah menggerakkan manusia untuk berbuat baik kepada kita, itu kan kehendak Allah. Tapi mindsetnya harus jelas nih. Bukan orang lain yang membalas kebaikan kita, tetapi Allah yang menggerakkan siapapun yang ada di sekitar kita untuk membalas kebaikan kita. Ini pun masih dihukum standar ya. Karena ketika ada orang yang merasa dirinya level ilmunya sudah tinggi, mendengarkan saya ngomong begini, pasti langsung mengatakan, berilmu, berbuat baik, kok dikit-dikit minta balasan kepada Allah. Saya mulai dari pokok yang paling dasar cara berpikir, dan ini akan menyelamatkan mental. Ingat, sebelum kita berhakikat, ada sebuah syariat, ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam pola pikir agar kita benar-benar bisa nikmat menemui cara berpikir yang kita sebut dengan hakikat. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Solusi pertama dari cikal bakal yang pertama, yaitu menuntut semua orang baik sesuai dengan pikiran kita, yaitu dengan kendalikan dirimu. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Ya, kita selalu menuntut semuanya harus baik, itu di luar kita. Kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita atau dari diri kita. Orang lain menghina Anda, itu kendali mereka. Anda merespon dengan kekecewaan atau dengan tidak meresponnya sama sekali, itu kendali Anda. Jadi kendalikan dirimu, itu satu. Kemudian cikal bakal yang kedua adalah karena tadi sebabnya bersandar kepada selain daripada Allah, maka solusinya adalah letakkan harapan semata-mata karena Allah. Ini kesimpulannya ya.
Jadi berbisnis ataupun tidak berbisnis, bekerja ataupun tidak bekerja, tapi rezeki itu tetap akan datang ketika pikiran, perasaan kita totalitas berharapnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah. Dan kalau orang sudah bersandar kepada Allah itu tak gentar, dia tidak pernah takut di berbagai keadaan itu, dia tidak pernah takut karena dia merasa bahwa Allah pasti membantu saya dan Allah pasti mencukupkan kebutuhan saya. Ya, itu solusi dari cikal bakal datangnya masalah yang nomor 2. Kemudian yang terakhir adalah ketika Anda berbuat baik, berhenti untuk mengharuskan orang lain juga harus berbuat baik kepada Anda. Tidak boleh meminta balasan dari sesama manusia, tetapi berharaplah sepenuhnya kepada Allah. Biarkan Allah yang membalas dengan cara Allah. Allah yang akan menggerakkan manusia. Allah akan mendatangkan bantuan untukmu ketika engkau membutuhkan. Itu biarkan dengan cara Allah, bukan dengan taktisnya cara kita. Maka manusia itu tugasnya cuma berdoa, tidak lebih. Sekali lagi, tugas manusia itu cuma berdoa. Jangan berpikir atau menyangka-nyangka bagaimana caranya Allah mengabulkan doa kita. Nggak sanggup pikiran kita. Kadang kita berpikir nanti rezeki datangnya dari sini. Ternyata dari yang tadi kita sangka pintunya dari situ, ternyata datangnya dari pintu yang berbeda. Ya mungkin kalau bahasa saya dulu, ya Allah nggak suka didikte aja. Walaupun endingnya ya rezeki itu datang. Tetapi perkara bagaimana caranya rezeki datang, kebaikan itu datang, itu menjadi rahasianya Allah. Jadi itu teman-teman, semoga menjadi renungan. Dan saya tadi sampaikan cikal bakal datangnya masalah, plus Anda bisa tarik kesimpulan sendiri sebenarnya. Dari situlah kita bisa memperbaiki pelan-pelan. Hanya karena 3 poin itu kadang-kadang hidup kita maksudnya jadi lebih stres. Hidup Anda jadi lebih penuh dengan masalah. Karena 3 hal tadi. Coba deh ditonton ulang, diresapi lagi. Jika benar yang saya sampaikan, yuk perbaiki. Saya ingin mengajak Anda sekalian sebelum saya tutup. Saya mengundang Anda untuk memperbaiki diri Anda di acara webinar saya yang akan saya adakan pada hari Kamis nanti pukul 19.30. Segera daftarkan diri Anda. Kita akan bahas tentang bagaimana menyembuhkan problema hati. Yang 3 tadi yang saya sampaikan itu akan mudah dengan selesai ketika Anda menemukan kesadaran. Segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi WA-nya admin, ada di deskripsi dan juga ada di layar monitor Anda. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.